Oke, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia tentunya. Nah, kita lanjutkan materi kita kemarin tentang JavaScript. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang if dan switch, operator kondisi di JavaScript. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang event. Apa itu event? Jadi event itu adalah kejadian yang terjadi apabila si user melakukan sebuah kegiatan. Misalnya dia klik button maka akan muncul apa gitu, akan muncul alert. Atau misalnya dia mengetikkan sesuatu di text box, nanti akan ada aksi di belakangnya seperti itu. Nah, itu kita sebut dengan event. Langsung saja kita buat HTML file seperti biasa. Sekarang adalah pelajaran ke-8 tentang event. Nah, event. Jadi event itu ada beberapa macam ya. Ada on click, ada keypress, ada on change gitu. Itu 3 event yang biasanya nanti sering digunakan. Tapi untuk lebih lengkap tentang event Anda bisa lihat di dokumentasi JavaScript-nya sih. Di W32 School tuh ada. Oke. Langsung saja seperti biasa script tipe teks JavaScript seperti biasa lah ya. Nah, sekarang misalnya saya punya button dulu nih. Saya akan buat sebuah button saja ya, button klik saya misalnya, klik saya, button type button gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lihat di browser yang ke-8 itu ada event. Nah, sekarang ada button. Saya ingin membuat ketika button ini diklik nanti akan muncul sebuah pesan alert gitu. Nah, caranya itu kita buat dulu functionnya. Function tampilkan pesan misalnya. Pesan. Nah, alert saya diklik. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, baru nih di button ini baru kita berikan event. Eventnya apa? On click. On click. Nah, baru kita berikan nama functionnya. On click tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Nah, nggak jalan kan? Kenapa nggak jalan? Nah, biasanya ketika JavaScript itu orang lupa memberikan tutup kurung seperti ini. Ini menandakan kita memanggil function. Kalau cuma seperti ini aja itu tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti ini, itu artinya kita memanggil function gitu. Memanggil function dengan nama tampilkan pesan yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di JavaScript ini, tampilkan pesan. Oke, kita langsung coba. Saya klik saya, tuh kan muncul saya diklik gitu. Nah, ini on click. Bisa nggak misalnya saya ingin memberikan data yang lain nih? Seperti biasa bisa pastinya. Misalnya pesan ya. Tampilkan pesan. Misalnya pesannya itu saya telah diklik. Nah, jadi value-nya itu di sini ya. Jadi saya sudah diklik pesan. Saya refresh, klik saya. Nah, saya telah diklik. Nah, biasanya ini untuk apa sih? Kenapa diberikan value? Nah, biasanya itu ini digunakan ketika misalnya kita akan membuat sebuah proses hapus berbasis Ajax. Nah, ketika menghapus kan kita perlu ID-nya itu. Yang ingin dihapus ID berapa sih? Misalnya ID ke-5 gitu ya. Nah, ini nanti akan kita ambil datanya, tampilkan pesan misalnya 1. Jadi ketika button hapus ini diklik, maka dia akan menghapus record dengan ID 1. Tentu dengan bantuan PHP tentunya. Itu menggunakan Ajax. Nanti akan kita pelajari hal itu. Oke, sampai di sini ini on click ya. Selanjutnya ada yang on change. On change itu biasanya digunakan ketika apa namanya?
select ya. Select name, misalnya sampel. Saya punya select. Biasanya itu digunakan di combo box onceng itu. Option type, option value ya. Option value. Nah, misalnya saya punya beberapa lah. Yang pertama, misalnya nama buah lah ya. Nama buah itu ada apel, ada anggur ya, anggur. Ada jeruk, ada markisa. Nah, misalnya. Nah, sekarang saya yang inginkan adalah jika misalnya salah satu data ini diubah, maka dia akan melakukan suatu event. Dia akan melakukan suatu event. Oh, jangan inilah. Misalnya kita akan punya status. Nah, anggaplah ini adalah status barang ya. Yang pertama, status barangnya ini adalah belum dikirim. Belum dikirim. Nah, yang kedua, status barangnya itu sudah dikirim. Sudah dikirim. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua value ya, sudah dikirim dan belum dikirim. Nah, jadi ketika data ini nanti berubah, dia akan melakukan sebuah action tertentu misalnya. Oke, selanjutnya kita buat dulu functionnya, function ubah status misalnya. Ubah status. Nah, seperti ini ubah status, alert, status berubah. Nah, jadi di select name ini kita berikan actionnya di sini. Onceng. Onceng itu oncengnya itu adalah ubah status. Ubah status. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika saya ubah, sudah dikirim, status berubah. Saya pilih belum dikirim, status berubah. Gitu. Nah, itu untuk event onceng. Selanjutnya itu selain on click, onceng, biasa yang sering lagi digunakan itu type ya. Jadi ketika sebuah text box itu diinputkan, input. Saya akan buat text box-nya dulu, tipe text. Nah, gini aja lah, placeholder. Kata kunci pencarian misalnya, kata kunci pencarian. Nah, ini misalnya. Jadi ketika tentu Anda pernah menggunakan Google kan? Nah, Google itu ketika kita melakukan kata kunci pencarian, secara backend dia akan menampilkan datanya. Nah, itu salah satunya adalah contoh penggunaan dari keypress. Nah, jadi gini. Keypress on type, bisa on type sih dia, on type, on keypress, salah, ini dia on keypress. Nah, fungsinya apa? Kita buat dulu function cari gitu ya. Ini function cari, alert, data sedang dicari misalnya gitu, dicari. Nah, mengganggu saja ini. Data sedang dicari. Nah, di sini. Jadi on keypress function cari. Saya refresh. Nah, ketika saya ketikkan, nah kan. Tapi nggak sempat saya ketikkan sih. Jadi saya ketikkan satu, dia merespon. Satu ngerespon gitu. Jadi apapun yang saya ketikkan, dia akan ngerespon. Seperti itu, on keypress. Selain on keypress, ada lagi on keyup. On, misalnya on keypress, on keyup. Nah, ini dia. Cari. Refresh. Nah, sama. Kalau on keyup itu dia kita input baru diproses.
Nah, kalau on key press tadi, nah seperti ini ya. Kita baru input, data belum ada, dia sudah dijalankan aksinya, jadi baru muncul kan. Kita input, belum sempat ditampilkan, sudah diproses. Tapi kalau misalnya on key up tadi itu, kita input, ditampilkan, baru diproses seperti itu. Itu bedanya on key up dengan on key press. Untuk penggunaannya itu terserah Anda nanti bagaimana keperluannya. Jadi ini ketiga event. Nah, biasanya itu setelah ini kita bisa juga melakukan validasi loh. Melakukan validasi untuk sebuah form misalnya ya. Akan membuat sebuah form dulu ya. Form name-nya itu adalah pendaftaran. Name-nya itu form pendaftaran misalnya seperti ini. Ditutup dengan form seperti biasa. Nah, saya punya sebuah inputan misalnya itu input type text ya. Text name-nya itu nama, placeholder, masukkan nama gitu. Masukkan nama. Nah, setelah itu saya punya button. Satu lagi nih, button nih. Punya button type submit. Value-nya itu kirim ya. Nah, value-nya itu kirim. Nah, jadi kita sudah punya seperti ini. Oh, saya perlu buat button di sini. Di sini kirim. Nah, ini nggak perlu dia nih. Seperti ini. Nah, jadi masukkan nama, kirim ya. Jadi kalau misalnya ini kosong ceritanya, dia akan menampilkan pesan alert gitu. Nah, caranya itu kita buat fungsinya dulu, function validasi misalnya. Validasi. Nah, kita periksa dulu nih. Validasi. Cara mengambilnya, kita buat variabel dulu. var nama misalnya. Dokumen. Nah, untuk cara mengakses sebuah elemen di dalam form itu, dokumen. Nama formnya apa tadi? Form pendaftaran. Form pendaftaran, baru nama elemennya. Elemennya kan nama gitu. Nama.file. Nah, sekarang kita ingin menampilkan .value ya. Value. Nah, sekarang kita akan menampilkan data apa sih yang diinput gitu. Alert nama terlebih dahulu seperti ini. Dan di sini jangan lupa on click validasi seperti ini ya. Nah, jadi ketika saya refresh bla bla bla, saya kirim, nah muncul nih DSD. Masukkan nama Nuris Akbar. Kirim, nah muncul Nuris Akbar seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat, kalau misalnya namanya ini kosong, diklik kirim, itu dia akan menampilkan pesan alert gitu ya. Jadi masih ingat if kan yang kemarin? Pelajaran kemarin if nama sama dengan kosong, maka alert masukkan nama seperti ini. Else alert nama gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya saya masukkan nama Nus Akbar, datanya ada, dia akan menampilkan nama saya. Oops, sorry. Alert nama, alert nama. Apa salahnya? Misalnya datanya kosong, saya klik kosong ya. Berarti ini dia salahnya nih. Cuman satu ya, sama dengannya seharusnya 2. Jadi kita harus teliti dalam coding nih. Kurang satu sama dengan aja itu bermasalah. Oke, kita coba. Saya masukkan nama saya, Nus Akbar. Kirim. Nah, muncul nama saya. Tapi kalau misalnya kosong, saya klik kirim, masukkan nama. Seperti itu. Itu validasi. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Untuk validasi, kita sudah belajar tentang event. Kita sudah belajar 3 dasar event ya. Ada on click,
ada onceng, ada on pipe atau key press. Ini nih tadi ini on click, on key press, ada on key up gitu ya. Dan kita juga sudah belajar cara membuat validasi secara sederhana tentunya, yaitu menggunakan bantuan if untuk mengecek sebuah kondisi. Nah, jadi intinya intinya sebuah intinya sebuah materi yang sudah saya sampaikan itu bisa dikolaborasikan gitu. Nah, seperti itu. Ya, misalnya untuk pengecekan dia inputnya seharusnya misalnya ada umur nih. Umur dia inputnya tipe data string A, B, C. Nah, itu kita bisa melakukan validasi di situ. Oke, tapi itu untuk Anda validasi lah ya. Tapi itu untuk Anda berkreasi sendiri gitu, supaya Anda lebih punya wawasan, supaya Anda lebih punya pengalaman. Tak mungkinlah saya berikan semua, karena banyak gitu kan. Oke, selamat berkolaborasi, selamat mencoba. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.